Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Oke anak-anak, masih semangat belajar ya. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita, materi kita dalam mata pelajaran sosiologi ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu sosiologi, terus ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, serta sejarah sosiologi. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tokoh dan teori sosiologi. Kalian sudah tahu apa itu teori? Teori itu merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Nah, dalam ilmu sosiologi ini, teori ini berperan sangat penting. Dia itu sebagai landasan penyusunan deskripsi analisis dalam menjabarkan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dalam hal itu, beberapa tokoh-tokoh sosiologi banyak yang mengeluarkan teori-teori tentang gejala-gejala sosial di masyarakat. Ada beberapa tokoh. Hari ini, Ibu akan menjelaskan beberapa tokoh-tokoh klasik serta teori-teorinya. Tokoh dan teori sosiologi klasik. Nah, kita akan membahas beberapa tokoh dalam teori-teori klasik. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini lahir di Tunisia atau Afrika Utara pada 27 Mei 1332 dengan nama lengkap yaitu Abdurrahman Abu Zaid. Sebenarnya sebelum Agus Comte atau bapak sosiologi membahas tentang sosiologi, sebenarnya pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun yang beliau aslinya merupakan tokoh sejarawan, beliau ada pemikirannya yang mengarah pada ilmu sosiologi, di mana menurut beliau faktor geografis, sarana fisik, serta keadaan alam itu mempengaruhi pola pikir dan tindakan sosial. Ibnu Khaldun ini mencetuskan konsep asabiyah atau asabiyah itu dia itu sebagai sebutan dari solidaritas sosial. Ibnu Khaldun ini membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu Badawah dan Hadorah. Badawah ini merupakan masyarakat yang dia itu sederhana, yang tidak mengejar urusan duniawi, biasanya tinggal di pelosok atau gurun, atau dia biasanya itu tinggal di desa-desa terpencil gitu ya, hidupnya nomaden, itu biasanya Badawah. Nah, dia itu memiliki asabiyah atau solidaritas yang cukup kuat, sedangkan kelompok masyarakat yang kedua yaitu Hadoroh. Hadoroh ini kebalikannya dari Badawah. Hadoroh ini dia biasanya ditemukan di masyarakat perkotaan yang dimana itu dia memiliki asabiyah yang lumayan cukup kurang kuat, terus di sana dia itu mementingkan hawa nafsu dan duniawi gitu. Hidupnya lebih kompleks daripada yang Badawah gitu. Jadi mungkin bisa disebut Badawah itu biasanya masyarakat tradisional atau primitif dan hidup di pedesaan, sedangkan Hadorah itu biasanya dia itu masyarakat yang hidup di perkotaan, seperti itu. Tokoh klasik yang kedua yaitu bapak sosiologi Agus Comte. Nah, Agus Comte ini lahir di Prancis pada 19 Januari 1798. Semuanya masih ingat ya, kenapa Pak Agus Comte ini disebut sebagai bapak sosiologi? Karena beliau merupakan pencetus nama sosiologi atau disebut sebagai peletak batu pertama sosiologi, yaitu Bapak Agus Comte ini gitu. Nah, pemikiran beliau yang paling terkenal adalah positivisme, di mana dalam pemikirannya tersebut ia menekankan pada 3 tingkatan intelektual yang harus dilewati dunia di sepanjang sejarahnya, atau biasa disebut sebagai teori hukum 3 tahap. Nah, teori hukum 3 tahap yang pertama yaitu teologis, yang kedua yaitu metafisik, dan yang ketiga positivisme. Nah, tahap teologis ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Fetisisme ini biasanya masyarakat itu mempercayai adanya roh-roh yang ada dalam suatu benda. Mungkin contohnya orang percaya bahwa memakai batu akik karena di dalam batu akik itu ada roh yang menjadi pelindung diri kita gitu. Atau masyarakat yang menyembah batu berhala mungkin ya. Mungkin batunya itu dipercaya ada roh yang mampu mengabulkan semua keinginan masyarakat, mungkin seperti itu. Terus tahap yang kedua yaitu politeisme.
Politeisme ini biasanya masyarakat percaya adanya dewa-dewa yang mempengaruhi adanya gejala alam. Contohnya mungkin percaya adanya dewa hujan, dewa angin, gitu ya, dewa panas. Nah, yang ketiga yaitu monoteisme. Dalam tahap monoteisme ini, kepercayaan manusia untuk menyembah satu Tuhan. Jadi dalam monoteisme ini dia hanya percaya satu. Kalau dalam politeisme tadi kan dua atau lebih. Jadi banyak dewanya seperti itu. Nah, dalam monoteisme ini kita hanya percaya satu Tuhan seperti itu. Nah, teori 3 tahap yang kedua yaitu metafisik. Metafisik dalam tahap metafisik ini merupakan suatu tahap transisi dari teologis menuju tahap positifis atau tahap yang terakhir ya. Nah, tahap transisi teologis ini biasanya masyarakat mempercayai adanya hukum Tuhan yang diseimbangkan dengan pikiran manusia, kekuatan abstrak yang menentukan kejadian-kejadian di dunia gitu. Contohnya seperti ini, jika ada bencana tsunami di suatu daerah, masyarakat beranggapan bahwa bencana tsunami itu terjadi karena masyarakat banyak yang melakukan dosa-dosa besar, atau mungkin karena masyarakatnya ini tidak taat aturan, atau mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti itu. Makanya Tuhan marah, akhirnya diberilah bencana alam tsunami itu, seperti itu. Nah, hukum 3 tahap yang ketiga yaitu positivis. Positivis ini dia itu masyarakat mulai mempercayai sesuatu sesuai dengan data empiris atau dengan data-data yang sesungguhnya. Di sini sudah berkembang ilmu pengetahuan ya, jadi masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan yang namanya roh-roh, dewa-dewa dan lain sebagainya. Dia hanya mempercayai sesuatu yang memang benar-benar ada buktinya, sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan penelitian yang ada, seperti itu. Tokoh klasik yang ketiga yaitu Karl Marx. Karl Marx ini lahir di Jerman pada 5 Mei 1818. Nah, Karl Marx ini berbicara tentang teori kelas dan alienasi. Teori kelas itu di mana sekelompok orang yang memiliki fungsi dan tujuan sama dalam organisasi produksi. Nah, dalam satu organisasi produksi contohnya seperti di dalam pabrik, seperti itu ya. Nah, terdapat 2 kelas masyarakat menurut Karl Marx dalam suatu organisasi produksi. Yang pertama itu ada pemilik tanah atau pemilik modal, biasa disebut sebagai bourgeois, dan yang kedua yaitu pekerja atau buruh, disebut sebagai proletar. Kelas sosial dalam sistem produksi ini menurut Karl Marx menyebabkan adanya penindasan kelas atas terhadap kelas bawah, atau penindasan dari kaum bourgeois terhadap kaum proletar, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu alienasi atau keterasingan, di mana manusia menjadi budak dari hasil kreasi atau ciptaannya sendiri. Alienasi yang di dalam kaum buruh itu terjadi dalam bidang kerja, meliputi ada alienasi dari hasil produksi, alienasi dalam proses produksi, alienasi dari dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat atau pergaulan. Nah, alienasi ini seperti keterasingan ya, contohnya seperti mungkin alienasi hasil produksi. Jadi kaum buruh atau kaum proletar itu bekerja semuanya di pabrik. Beliau itu bekerja dengan upah sedikit, bahkan upah dia sendiri itu tidak mampu untuk membeli dari produksi yang dia buat gitu, seperti itu. Gajinya pun tidak cukup, seperti itu. Jadi dia terasing dari produk barang-barang yang dia produksi sendiri. Yang kedua, alienasi dari proses produksi. Jadi karena ini terjadi di dalam suatu pabrik, jadi biasanya itu proses produksi itu sudah dilakukan oleh mesin-mesin. Nah, para buruh ini hanya paling mengontrol, seperti itu. Jadi dia teralienasi dari kemampuan dia sendiri, seperti itu. Sudah tergantikan oleh mesin-mesin. Terus mungkin dari lingkungan masyarakat, karena kerja seperti itu pasti kan kalau di pabrik itu biasanya berangkat pagi, pulang malam. Jadi dia tidak bertemu dengan masyarakat sekitar, atau dia tidak bisa bergaul dengan lingkungannya. Dia hanya bergelut di dalam pekerjaannya saja, seperti itu. Jadi otomatis dia akan terasing. Teori sosiologi klasik yang keempat yaitu Max Weber. Nah, Max Weber ini lahir di Jerman pada 21 April 1864.
Nah, menurut Max Weber ini, beliau menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang berusaha memahami tindakan-tindakan sosial dengan menguraikan dan menerangkan sebab-sebab tindakan tersebut. Sehingga Max Weber ini mengembangkan pemikirannya tentang tindakan sosial, di mana beliau membagi tindakan sosial itu menjadi 4, yaitu tindakan sosial instrumental, tindakan sosial berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Nah, tindakan rasional instrumental itu seperti apa, tindakan sosial berorientasi nilai seperti apa, tradisional seperti apa, dan afektif itu seperti apa, nanti kita akan belajar lebih dalam pada materi kita selanjutnya. Namun jika anak-anak ingin tahu lebih dalam, lebih dulu, tidak apa-apa, silahkan bisa searching di internet, baca-baca terlebih dahulu ya, seperti itu. Tokoh klasik yang kelima yaitu Émile Durkheim. Nah, Émile Durkheim ini lahir di Prancis, di Evina, Prancis pada 15 April 1858. Teori yang dikemukakan oleh Émile Durkheim yang terkenal adalah tentang struktur sosial. Apa sih struktur sosial itu? Struktur sosial merupakan suatu tatanan sosial yang ada di masyarakat. Nah, menurut Durkheim ini, struktur sosial itu dibawa seseorang sejak lahir, karena dalam menjalani kehidupan manusia, itu tidak pernah terlepas dari yang namanya masyarakat, sang pencipta, dan keluarga. Jadi dalam kehidupan itu ya, yang selalu melekat, ada masyarakat, sang pencipta, dan keluarga. Nah, struktur sosial seseorang itu akan mampu menanamkan norma dan nilai yang didapatkan dari proses sosialisasi. Apa itu proses sosialisasi? Proses sosialisasi merupakan suatu proses belajar ya. Nah, norma itu merupakan aturan, nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk di dalam suatu masyarakat. Tokoh sosiologi klasik yang terakhir dalam pembahasan kita hari ini yaitu Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies ini lahir di Jerman Timur pada 26 Juli 1885. Nah, teorinya ini yang terkenal, beliau itu membahas tentang konsep masyarakat Gemeinschaft atau disebut sebagai paguyuban, dan Gesellschaft atau disebut sebagai patembayan. Nah, Gemeinschaft ini merupakan suatu kelompok di mana dia itu biasanya masyarakat hidup bersama ketika anggotanya diikat oleh hubungan yang bersifat murni serta bersifat alami dan kekal gitu ya. Biasanya paguyuban ini bisa ditemukan di dalam suatu pedesaan. Nah, Ferdinand Tönnies ini membedakan masyarakat Gemeinschaft ini menjadi 3 jenis. Yang pertama itu Gemeinschaft by blood. Dia itu terbentuk karena adanya ikatan darah atau keturunan, biasanya keluarga, contoh keluarga besar Bapak Muhammad seperti itu. Terus yang kedua itu Gemeinschaft by place. Dia itu terbentuk karena tempat tinggal yang saling berdekatan atau satu daerah. Contohnya biasanya semuanya masyarakat dari daerah Cilacap. Nah, mereka itu banyak yang merantau ke Jakarta. Ketika di Jakarta, mereka itu membentuk suatu perkumpulan orang-orang yang asalnya dari Cilacap seperti itu. Nah, terus yang ketiga yaitu Gemeinschaft of Mind. Jadi itu ikatan itu berdasarkan karena pola pikir yang sama gitu, pemikiran yang sama. Contohnya seperti mungkin kita menjadi satu kelompok politik yang sama, atau mungkin orang menikah seperti itu. Jadi mereka itu memiliki pemikiran sama, akhirnya membentuk suatu keluarga. Itu bisa juga karena pemikirannya yang sama. Nah, berikutnya itu Gesellschaft atau patembayan. Gesellschaft ini biasanya bisa kita temukan di perkotaan. Ikatannya itu dia bersifatnya itu biasanya sementara, jangka waktunya itu pendek. Nah, orientasinya itu pada hasil biasanya, jadi tidak murni mereka ya. Serta biasanya strukturnya itu bersifat mekanis atau berdasarkan suatu keahlian-keahlian tertentu. Nah, biasanya hal-hal semacam ini atau patembayan ini kita temukan dalam dunia kerja yang biasanya berdasarkan kontrak. Seperti itu. Jadi ketika kontraknya sudah habis, ya sudah selesai, tidak ada tindak lanjut berikutnya, seperti itu. Berbeda dengan paguyuban, kan dia sifatnya jangka waktunya panjang, atau mungkin dia itu bisa
kekal ya, seperti itu. Kalau patembayan atau Gesellschaft ini dia biasanya hanya sementara, hanya sebentar, seperti itu. Nah, begitu anak-anak beberapa tokoh dan teori-teori sosiologi klasik. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan kita akan diskusikan di grup. Jangan lupa mengisi absensi, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.